Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Alfitran Badoni dengan NIM 1902124850. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sebuah tema, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Baiklah, mari sama-sama kita bahas. Pengertian korupsi. Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagaimana untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau dishonest, ketidakjujuran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Lalu ada persepsi masyarakat tentang korupsi. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah penguasa yang korup dan derita rakyat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. Hal ini cukup berhasil, terutama pada saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan, dan kesejahteraan yang merata. Lalu ada faktor penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hukumnya hanya sebagai make up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Yang ketiga adalah langkahnya lingkungan yang anti korup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Yang keempat, budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Yang kelima, konsekuensinya bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Yang keenam, budaya permisif atau serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila sering terjadi, tidak peduli orang lain asal kepentingannya sendiri terlindungi. Yang ketujuh ialah gagalnya pendidikan agama dan etika. Pendapat Franz Magnisuseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya, sebab agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar, kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk. Lalu ada fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena umum yang biasa terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia, adalah 1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis dan ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. Yang ketiga, selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Yang keempat, mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, partai politik sering inkonsisten. Yang kedua, muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang ketiga, sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan material dengan mengabaikan kebutuhan rakyat. Yang keempat, terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan. Dimulailah pola tingkah para korup. Yang kelima, sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang menguasainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar.
Yang keenam, lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dui aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi bisnis. Yang ketujuh, kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan meningkatnya jabatan dan hierarki politik kekuasaan. Selanjutnya ada peranan KPK dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan aparat hukum lain. KPK yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku tindak KKN. Adapun agenda KPK ialah 1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. Yang kedua, mendorong pemerintah melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. Yang kelima, memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Lalu ada cara pemberantasan korupsi. Presiden melalui Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi. Yang pertama, membersihkan kantor kepresidenan, kantor Wapres, sekretariat negara serta yayasan-yayasan. Yang kedua, mengawasi pengadaan barang di semua departemen. Yang ketiga, mencegah penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh. Yang keempat, mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Yang kelima, menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan BUMN. Yang keenam, memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri. Yang ketujuh, meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar. Yang kedelapan, meneliti pembayar pajak dan cukai. Cara lain penanggulangan korupsi adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri. Adapun undang-undang yang mengaturnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada rumusan RUU KUHP. Tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP ini diatur dalam bab 31, pasal 681 sampai dengan 690. Tindak pidana korupsi dalam rancangan KUHP dibagi dalam dua jenis tindak pidana, yakni suap dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Secara garis besar, rancangan KUHP dalam perumusan pasal-pasalnya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini adalah korupsi adalah tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajar dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai negara, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Lalu, saran yang dapat saya ambil dari ini adalah sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Ingat itu. Baiklah, sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.